seluruh panglima dari jajaran Komite Peralihan Aceh atau KPA dan Ketua Partai Aceh dari seluruh Aceh berkumpul di Sekretariat Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran di kawasan Lamprit, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Seluruh Panglima di Aceh dan Ketua PA di Aceh siap memenangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024 hingga 2029. Mualim mengakui jika pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan menjadi lawan berat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Aceh. Tapi tantangan ini, tegas Mualim, dijadikan semangat dan ikhtiar untuk meraup suara sebanyak mungkin guna memenangkan Prabowo Gibran di bumi Islami Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat dan sukses selalu. Untuk pertemuan kali ini, saya masih mengajak Anda untuk berbicara soal kasakusuk seputar Pilpres dan Pileg yang tinggal dalam hitungan hari lagi, atau persisnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Nah, kali ini saya ingin coba mengajak Anda membahas soal pertemuan seluruh ketua Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh yang mendukung all out terhadap pasangan Prabowo dan Gibran, calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, Minggu 21 Januari 2024 lalu, seluruh panglima dari jajaran Komite Peralihan Aceh atau KPA dan Ketua Partai Aceh dari seluruh Aceh berkumpul di Sekretariat Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran di kawasan Lamprit, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Ini memang pandangan yang berbeda. Sebab selama ini KPA maupun PA melakukan rapat-rapat tentu di kantor mereka di kawasan Batoh, Banda Aceh. Itu sebabnya rapat yang dipimpin langsung Ketua KPA Pusat Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim, yang juga sekaligus sebagai Ketua DPP Partai Aceh ini punya agenda khusus. Ya, dengan mudah bisa ditebak membahas dan menguatkan strategi pemenangan Capres 02 Prabowo Gibran di Aceh. Partai Aceh sendiri merupakan partai politik lokal yang tergabung dalam koalisi pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Setelah memakan waktu beberapa lama, Mualim bersama puluhan panglima beserta anggota KPA dan kader Partai Aceh dari seluruh Aceh, ya itu tadi akhirnya mendeklarasikan dukungan mereka untuk Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Menurut Mualim, seluruh panglima di Aceh dan ketua PA di Aceh siap memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 hingga 2029. Mualim sendiri yang membacakan deklarasi itu. Dia di hadapan sejumlah panglima wilayah KPA dan PA seperti Abu Raja, Sarjani Abdullah, Darwis Jinib, Ayub Abbas dan lain-lainnya. Mereka juga hadir di sana mendampingi Mualim untuk sama-sama membacakan deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran. Nah, kepada wartawan ketika itu, Mualim mengaku bahwa pihaknya berkumpul untuk membahas strategi pemenangan Prabowo Gibran di Aceh bersama seluruh jajarannya. Kata Mualim, kami siap memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden. Insya Allah berhasil satu putaran saja.
Pihaknya juga menargetkan perolehan suara 75 sampai 80%. Begitu tegas Mualim yang didampingi para panglima wilayah KPA dan ketua PA wilayah tadi. Begitupun kepada media pers, Mualim mengakui jika pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan menjadi lawan berat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Aceh. Ya kalau di Aceh tentu Anies yang menjadi saingan terberat Prabowo Gibran dalam meraih suara Pilpres. Begitu ujar Mualim kepada wartawan saat konferensi pers. Tapi tantangan ini, tegas Mualim, dijadikan semangat dan ikhtiar untuk meraup suara sebanyak mungkin guna memenangkan Prabowo Gibran di bumi Islami Mekah. Makanya saya panggil KPA dan PA kemari untuk memenangkan Prabowo Gibran di Aceh. Tegas Mualim usai deklarasi pemenangan di Banda Aceh. Tak menunggu lama, 2 hari kemudian atau Selasa 23 Januari 2024, DPW Partai Aceh dan KPA wilayah Pidi melakukan deklarasi serupa di posko pemenangan mereka di Pasar Lampu Saka, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi, Selasa 23 Januari 2024 lalu. Nah, di sana juga hadir Ketua DPP Partai Aceh dan Ketua KPA Pusat, Haji Mudzakkir Manaf atau Mualim, juga yang didampingi oleh Ketua PA Pidi Sarjani Abdullah dan anggota DPR RI yang juga Ketua Partai Gerindra Aceh Fadullah atau yang akrab disapa Dekman. Ketika itu Ketua KPA Pidi juga hadir ya, Usman Abdullah alias Usman Tambu, juga ada mantan Ketua KPA Pidi Bakhtiar Abdullah alias Madon dan sejumlah petinggi PA dan KPA lainnya juga hadir bersama simpatisan Partai Aceh. Selama deklarasi tersebut, Mualim sama seperti di Banda Aceh membacakan pernyataan sikap dukungan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Deklarasi itu dibacakan oleh Mualim kemudian diikuti oleh massa yang hadir dalam deklarasi tersebut. Mualim lagi-lagi hakul yakin jika pasangan Prabowo Gibran itu akan berhasil 75 sampai 80% di Aceh. Dan Mualim juga menegaskan alasan kenapa dia mendukung pasangan Prabowo Gibran. Kata Mualim, Prabowo memiliki komitmen untuk memajukan Aceh. Ini berdasarkan komitmen yang pernah diberikan Prabowo bersama pihaknya. Karena itu Partai Aceh mendukung pasangan tersebut. Selain itu, kata Mualim, pasangan Prabowo Gibran juga akan memberikan dana otsus seumur hidup untuk Aceh. Nah, menurut Mualim, sebenarnya Aceh memiliki kekayaan yang melimpah dengan ditemukan gas yang kandungannya melebihi Arab Saudi. Gas Aceh jika dikelola secara baik, kata Mualim, maka masyarakat akan makmur. Menurut dia sebenarnya Aceh memiliki kekayaan yang melimpah dengan ditemukan gas yang kandungannya melebihi Arab Saudi. Gas Aceh jika dikelola dengan baik menurut Mualim, maka masyarakat Aceh tidak ada yang miskin dan tidak perlu tergantung pada dana otsus. Karena itu kita akan memperjuangkan Prabowo Gibran. Jika pun ada pihak-pihak yang mengolok-olok, silakan saja. Niat kita berjuang untuk kemaslahatan Aceh, tegas Mualim. Ia menambahkan target kemenangan Prabowo Gibran yaitu tadi 75 sampai 80%. Saat ini presentasi kemenangan telah mencapai 45 hingga 50% menurut Mualim. Tapi agak sedikit berbeda dengan Ketua DPW Partai Aceh Pidi, Sarjani Abdullah. Dalam arahannya atau dalam pidatonya ketika itu, dia menegaskan pada pemilu kali ini yang perlu dimenangkan adalah Partai Aceh untuk target di DPRK yang mencapai 35 kursi. Setelah itu, kata Sarjani atau mantan Bupati Pidi ini, baru kita pikirkan untuk pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Dia menjelaskan masyarakat tidak perlu tergiur dengan uang 100.000. Untuk itu pada pemilu kali ini
Dia berharap masyarakat PIDI dapat bersatu untuk kemenangan Partai Aceh dan pasangan Prabowo Gibran. Masih menurut Mualim, dia menceritakan awalnya memang ada niat untuk mendukung Anies dan Caimin di Aceh. Namun kata Mualim, pasangan Amin ini tidak memberikan komitmen politik ya, dengan Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh. Padahal kata Mualim banyak persoalan antara Aceh dan pusat yang belum terselesaikan hingga saat ini. Tidak ada komitmen dari Anies. Kalau tidak ada komitmen apa-apa ini nihil. Rugi kita karena banyak persoalan yang belum selesai antara Aceh dan Jakarta atau pusat. Begitu ujar alasan Mualim kenapa tidak mendukung pasangan Amin. Lalu pasangan Prabowo Gibran hadir, kata Mualim, memberikan janji memperpanjang dana otonomi khusus dan merealisasikan butir-butir Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki yang masih belum terrealisasi. Artinya masih banyak persoalan yang belum selesai antara Aceh dan pusat. Lalu Pak Prabowo berjanji akan menyelesaikannya. Begitu sebut Mualim. Nah, penegasan Mualim ini seakan menjawab keraguan dari tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran yang menurut mereka pasangan ini justru berpotensi kalah di Aceh. Ini disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, kepada media pers Kamis 12 Januari 2024 lalu di Jakarta. Nusron mengaku perolehan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka juga rawan kalah di Sumatera Barat serta Bali dalam Pilpres 2024 mendatang. Ya, misalnya kayak Bali itu kan mungkin ada potensi kalah. Aceh juga masih berat. Begitu kata Nusron saat konferensi pers di Media Center TKN Kebayoran Baru Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Nusron juga menyebut peluang menang di Sumatera Utara masih 50-50. Kendati demikian, ia meyakini perolehan suara Prabowo Gibran akan tinggi di Jawa Timur, terlebih Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa telah bergabung di TKN Prabowo Gibran. Targetnya menang tebal, setebal-tebalnya. Targetnya supaya bisa dibuat untuk membayar utang di daerah-daerah yang berpotensi kalah. Begitu kata Nusron, dia juga meyakini bahwa Prabowo Gibran akan menang pada satu putaran pada Pilpres 2024 ini. Kami belum mempunyai angan-angan 2 putaran, karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya selesai 1 putaran. Tanggal 14 Februari 2024, insya Allah sudah selesai, tutur Nusron kepada media pers. Jika prediksi TKN Prabowo Gibran tersebut benar, maka realita itu telah merontokkan nominasi Prabowo pada 2 kontestasi Pilpres sebelumnya, yaitu 2014, 2019 di Sumatera, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Pada Pilpres 2024 contohnya, pasangan Prabowo Hatta berhasil mendulang suara 54% atau 1.000 lebih suara di Aceh. Sementara pasangan nomor urut 2 ketika itu, Joko Widodo Yusuf Kala, hanya memperoleh 46% suara. Nah, pasangan Prabowo Hatta ketika itu menang di 16 kabupaten kota di Aceh, seperti Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Bire, Blok Semawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulus Salam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Ketika itu ya. Nah, sukses serupa juga diraih Prabowo pada Pilpres 2019. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ketika itu mendapatkan kemenangan 85,59% suara sah di Aceh. Di saat yang sama, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin hanya mengumpulkan 14,41% suara sah. Lantas bagaimana di Sumatera Barat? Pada Pilpres 2014 yang lalu, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ini ketika itu berhasil menang di Sumatera Barat dengan perolehan
76,9%. Sementara rivalnya Joko Widodo dan Yusuf Kala hanya meraih 23,1%. Seperti di Aceh, perolehan suara Prabowo pada Pilpres 2019 di Provinsi Sumatera Barat terus melonjak. Hasilnya, pasangan Prabowo Sandiaga menang 85,95%. Jokowi dan Ma'ruf Amin hanya 14,5%. Lantas akankah target perolehan 75 hingga 80% yang dipatok Mualim untuk kemenangan Prabowo Gibran di Aceh akan menjadi kenyataan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang? Menurut saya bisa iya, bisa juga tidak. Nah, disinilah wibawa dan pertaruhan Mualim, Partai Aceh, dan Komite Peralihan Aceh atau KPA untuk ketiga kalinya dipertaruhkan. Jangan lupa jika Anda merasa program ini menarik dan memberikan informasi tambahan buat Anda, kami juga memohon partisipasi Anda untuk tetap jangan lupa di subscribe, kemudian di komen, ditekan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi